musik tidak terlalu jelas dan tidak mengganggu, bisa dibuat tapi apa ya? Oke. Nah, berdasarkan hasil dari analisis, kita bahas soal pretest-nya dulu ya Bapak Ibu. Berdasarkan hasil dari pretest yang sudah dilaksanakan pada pagi hari pada materi C2 berada pada median 7/15 poin, berarti, di bawah 5 ya Bapak Ibu ya, di bawah 50%. Kemudian dari, pertanyaan tersebut berikut ada beberapa pertanyaan yang paling banyak keliru untuk dijawab oleh para peserta. Pertanyaan yang paling banyak salah adalah pertanyaan, sejak diangkat menjadi PNS, Amran Syarifuddin Pardede MPD adalah seorang guru dan mengajar di SMP Negeri 3 Lintong Nihuta. Pada tahun 2014, pangkat guru dan jenjang jabatannya guru muda, penata 3C. Pada tahun yang sama di bulan Agustus beliau diangkat menjadi pegawai struktural, berarti dari jabatan fungsional tertentu guru pindah atau beralih menjadi staf atau struktural dan menjadi kepala seksi di lingkungan Dinas Pendidikan. Kemudian pada tahun 2020 TMT 1 April beliau naik pangkat menjadi pembina 4A. Kemudian karena wabah COVID-19 melanda Indonesia, maka daerah tersebut mengalami kekurangan guru dan beliau pun kembali menjadi guru pada bulan November 2021. Pangkat guru jabatan Saudara Amran Pardede MPD adalah gini Bapak Ibu, guru kalau misalnya PNS, jabatan dan golongannya, naik berdasarkan yang sudah dijelaskan pada pembukaan oleh Pak Syahrizal, ada ketentuan-ketentuan untuk jabatan fungsional tertentu dan jabatan struktural. Kalau guru kan dia berada pada jabatan fungsional tertentu yang naik pangkatnya dengan memperhatikan angka kredit. Nah, kemudian dalam kasus cerita ini, maaf untuk 3A, 3B, gurunya adalah guru pertama. Nah, kemudian untuk dalam cerita ini, dalam kasus 3C beliau adalah guru muda, kemudian pindah ke struktural dan menjadi, berada pada pangkat 4A. Nah, kemudian apa pangkatnya jika dia kembali lagi ke jadi seorang guru? Nah, kalau misalnya 4A, si guru tadi jabatannya tidak berdasarkan pangkat dalam kasus ini. Karena apa? Karena angka kredit yang ditinggalkannya saat dia menjadi guru itulah yang menentukan jabatan gurunya. Jadi walaupun pangkatnya tinggi, kemudian beralih lagi ke guru, maka jabatan gurunya adalah jabatan terakhir yang ditinggalkan si guru tersebut. Nah, ini menjadi catatan bagaimana nanti dia akan menaik pangkat. Nah, naik pangkat misalnya contoh dari dia guru 3C sekarang 4A, kemudian misalnya si guru tersebut pindah menjadi guru lagi, kemudian dia mau menaik pangkat menjadi 4B. Apakah bisa naik pangkat 4 tahun? Jawabannya tidak. Si guru tersebut harus mengumpulkan angka kredit dari total angka kredit yang ia tinggalkan ketika ia menjadi guru, kemudian sampai batas tertentu golongan apa yang akan ia naiki. Contoh misalnya pada kasus tersebut adalah golongan 4A. Nah, golongan 4A, maka si guru tersebut akan naik pangkat kapan gitu. Dia harus naik pangkat jika guru tersebut berhasil mengumpulkan angka kredit sebanyak 550. Misalnya si guru tadi ketika meninggalkan tadi 3A misalnya angka kreditnya adalah 310. Kemudian untuk naik pangkat menjadi 4B dari 4A, maka ia harus mengumpulkan sampai 550 angka kredit. Berarti 550 dikurangi 310, berarti beliau harus mengumpulkan 240 angka kredit agar beliau bisa naik. Jadi sangat merugikan sekali bagi seorang guru yang pindah ke struktural, kemudian kembali lagi menjadi guru. Bapak Ibu bisa sambil menjelaskan soal, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya berarti guru tersebut
tetap berada pada guru jabatan guru muda. Kemudian berikutnya adalah soal pernyataan di bawah ini benar kecuali beban guru mendidik dan mengajar jika dia guru BK, maka minimal 150 angka kredit. Jika maksimumnya guru BK tadi minimum 150 siswa dalam satu tahun, siswa binaannya maksimumnya adalah 250. Kalau guru mata pelajaran minimumnya adalah 24 jam pelajaran, sampai maksimumnya adalah 40 jam pelajaran. Nah, pada cerita tersebut ya, dalam soalnya 150 siswa itu ekuivalen atau sama dengan 24 jam. Nah, dalam soal memang mengecoh ya, 24 jam itu seorang guru, eee, dibuat di soalnya adalah bagi guru yang sertifikasi, tidak Bapak Ibu. Bukan bagi guru yang sudah sertifikasi, tapi bagi semua guru, jam wajibnya adalah berada di rentang 24 JP sampai 40 JP. Jadi bukan hanya untuk guru yang bersertifikasi, guru yang tidak bersertifikasi, atau guru lain di tempat swasta pun jam wajib mengajarnya sebenarnya adalah 24 ke 40 JP. Nah, cuman jika tidak berada di rentang tersebut, maka ada hal-hal yang merugikannya. Misalnya tadi contoh, jika beliau sudah bersertifikat pendidik, maka tunjangan profesinya akan mengalami kendala atau masalah jika, jam pelajarannya tidak sesuai atau kurang. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada peserta yang bertanya secara pribadi ya, "Pak, ada rumus di PowerPoint, itu dia 56 itu dari mana?" Dia gitu contohnya, bentar ya kita share. Kemudian, "Dari mana 56 ini?" 56 itu sebenarnya berasal dari, eee, poin tertinggi pada penilaian kinerja guru dalam satu kompetensi itu adalah 4. Kemudian 56 itu berasal dari 4 poin tertinggi dikali 14, kompetensi uraian kompetensi guru mata pelajaran atau guru kelas. 14 dikali 4 sama dengan 56. Itu adalah, jumlah kompetensi guru mata pelajaran atau guru kelas. Nah, kalau guru bimbingan konseling dia ada 17 ya Bapak Ibu, 17 kali 4 berarti 68. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang rumus untuk menghitung angka kredit. Untuk menghitung angka kredit guru, rumusnya adalah AKK. Dari mana AKK ini? AKK itu adalah angka kredit kumulatif. Misalnya seorang guru dengan pangkat dan golongan 3A ingin menuju ke 3B. AKK-nya adalah berapa? Misalnya angka kredit kumulatif yang dikumpulkan guru tersebut untuk bisa naik pangkat ke 3B adalah berapa? Dari 3A ke 3B itu 150, ijazahnya dapat 100, kemudian berarti si guru tersebut harus mengumpulkan 50 angka kredit kumulatif, itu rumusnya. Kemudian dikurangi, angka kredit pengembangan diri dan publikasi ilmiah, kemudian dikurangi lagi, eee, angka kredit dari penunjang tugas guru. Penunjang tugas guru ini tidak bisa melebihi dari 10%, makanya rumusnya adalah 10% dikali dari AKK. Misalnya AKK-nya tadi adalah, eee, 50, maka, eee, unsur penunjangnya adalah maksimum itu adalah 5. 10% dari 50 adalah 5, maka didapatkan pada contoh yang ada di PowerPoint itu adalah 5. Kemudian, eee, apakah si guru tersebut jika sudah melebihi angka kreditnya 150 bisa naik pangkat atau tidak bisa naik pangkat? Jawabannya adalah ketika dilihat ada juga angka kredit wajib yang harus dikumpulkan seorang
misalnya dari 3A ke 3B adalah angka kredit wajibnya itu untuk pengembangan diri minimal 3. Kemudian untuk publikasi dan karya tulis ilmiah itu tidak diwajibkan jadi nol. Makanya rumusnya adalah 50 dikurang 3 dikurang nol, kemudian dikurang 5/4. Dari mana per 4 sudah ketentuan dalam rumus yang ada pada peraturan pemerintahnya tadi ya Ibu ya, yang kita share di materi. Makanya ada juga soal kita kita buat per berapa dia dibagi berapa, jawabannya dibagi 4. Nah, Bapak Ibu, kami mengharapkan sebenarnya Bapak Ibu memberi sebelum kita membuat feedback ini adalah membaca materi dengan tujuan agar Bapak Ibu bisa menanya, menggali, pertanyaan-pertanyaan sehingga, saya selaku narasumber bisa semakin mengeluarkan apa-apa yang bisa sebenarnya yang Bapak Ibu ingin ketahui, seperti itu. Ini Bapak Ibu sesi untuk tanya jawab sambil kita bercerita tentang penyusunan angka kredit guru, Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat live ya Bapak Ibu ya, di sini belum ada pertanyaan yang tampil. Kami mengharapkan ada pertanyaan yang isinya berupa mungkin apa yang menjadi kegelisahan, dan kekeliruan atau keingintahuan Bapak Ibu untuk materi ini. Nah Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu pertanyaan kita menampilkan soal-soal yang yang paling sedikit skornya benar ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, "Pak, saya mau nanya angka kredit itu dihitung setelah PNS atau dari CPNS?" Kalau Bapak Ibu membaca modul, jelas di situ dikatakan adalah angka kredit seorang guru dihitung sejak dia CPNS. Tapi pada prakteknya ada di beberapa daerah yang mengeluhkan sejak kita melakukan kegiatan ini tidak dihitung angka kredit pembelajarannya. Sementara itu kembali lagi kepada orang-orang yang menghitungnya. Jelas di peraturan itu disebutkan bahwasanya angka kredit guru seorang CPNS itu dihitung dan dinilai. Oke Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan kita baca lagi soal berikutnya. Dokteranda Sri Nur Hakim adalah ini soal ketiga yang, peserta banyak salah atau keliru untuk menjawab. Dokteranda Sri Nur Hikmah adalah seorang guru BK di SMK Negeri Bayuwangi, pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B. Untuk naik pangkat menjadi pembina utama muda 4C, angka kredit paling sedikitnya itu ada berapa untuk mana tadi ya, angka kreditnya ya Bapak Ibu ya. Nah, berapa angka kredit wajib yang dimiliki si guru tersebut? Sebenarnya inti dari, materi untuk angka kredit ini bisa Ibu lihat di halaman 10 slide yang sudah dibagikan, dokumennya. Di sana sudah kita rangkum dari, peraturan yang ada pada yang sudah kita bagikan juga untuk guru 3A ke 3B, 3B ke 3C, 3C ke 3D dan seterusnya. Di sana ada sudah kita rangkum dalam slide berapa AKK-nya, angka kredit kumulatif, berapa, kemudian di halaman, slide ke-10 di sana sudah kita buat berapa angka kredit wajib guru tersebut. Misalnya dari 3A ke 3B, apa yang wajib, di sana ada pengembangan diri 3, kemudian publikasi ilmiahnya nol, tidak perlu melakukan publikasi ilmiah. Kemudian ada dari 3B ke 3C, berapa pengembangan dirinya, kemudian berapa publikasi ilmiahnya. Sebenarnya untuk mempermudahkan dalam, penyusunan dupak ini adalah kata kuncinya rumus yang ada pada, sebenarnya akan kita bahas pada materi B1 yaitu penilaian kinerja guru, tapi sudah ada dirangkum di dalam slide, dalam materi A1 dan A2.
Pernyataan sekarang kita mengikuti pelatihan secara online, apakah tetap minta surat tugas untuk mengikuti pelatihan karena sekarang masih libur, karena surat tugas merupakan bukti fisik dupa. Ya benar Bu, harus ada surat tugas. Karena untuk, lampiran dalam sebuah sertifikat dalam pelatihan, baik itu pelatihan secara daring atau online maupun secara tatap muka, persyaratannya yang pertama adalah ada surat tugas, kemudian ada sertifikat setelah mengikuti, berikutnya yang ketiga adalah laporan, laporan dari pelaksanaan hasil kegiatan mengikuti diklat tersebut. Nanti juga kami akan memandu Bapak Ibu pada kegiatan terakhir, RTL rencana tidak lanjut, untuk mengharapkan Bapak Ibu membuat laporan pelaksanaan kegiatan, kemudian membuat, rencana-rencana apa dalam tindak lanjut tersebut, kemudian Bapak Ibu diharapkan bisa melaporkannya. Terserah apakah Bapak Ibu melaporkannya hanya sebatas untuk sekolah, karena kepala sekolah yang mengeluarkan suratnya, atau lampirannya akan Ibu kirimkan. Ini tergantung Bapak Ibu semuanya. Untuk menghitung dupa dari Ibu Ami Hamidah, Pak, untuk menghitung dupa diminta SKP 2 tahun terakhir. Apakah sertifikat yang dilampirkan harus dalam 2 tahun seperti yang ada di SKP dan nilai PKG yang dimaksudkan 2 tahun atau 4 tahun? Mohon infonya. Nah, untuk membuat dupa sebenarnya dalam aturan ya Bapak Ibu, dupa harus dibuat sekali dalam setahun, dihitung. Misalnya periode Januari sampai Desember, setelah tahun itu, misalnya tahun 2019 sudah berlalu, maka seorang guru harus menyusun dupanya dan mengusulkannya di Januari 2020. Masalahnya adalah banyak kita guru yang tidak melakukan ini, menghitung dupanya ketika hanya mau naik pangkat saja. Sementara dalam peraturan tersebut, jelas seorang guru harus menghitung dan mengusulkan angka kredit setiap tahun. Nah, apa sanksi jika guru tersebut tidak menghitung angka kreditnya? Sanksinya adalah angka kredit di belakang akan dihapuskan. Misalnya 4 tahun, yang dihitung adalah hanya 3 tahun terakhir. Itu jelas ada di peraturan tersebut ya Bapak Ibu. Nah, bentar ya Bapak Ibu ya, apakah sertifikat dilampirkan harus dalam 2 tahun? Sebenarnya jika Bapak Ibu sudah tertib administrasi mengusulkannya, tidak perlu harus 2 tahun. Nanti ketika mengusulkan dupa, Bapak Ibu hanya melampirkan pak yang sudah Bapak Ibu terima, jadi Bapak Ibu sudah tahu kapan naik pangkat. Kemudian yang ada angka kredit yang ada pada pak tersebut kita lengkapi, berkas-berkasnya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian apakah hanya 2 tahun, jelas tadi ya Bapak Ibu ya. Masalahnya memang prakteknya, kita guru sering mengurusnya sekali, contoh ketika kita mau naik pangkat saja, apakah dilampirkan, hanya 2 tahun? Tidak, kalau memang masih kabupaten atau daerahnya masih menerima sekali 4 tahun langsung dihitung dan tidak memberlakukan aturan yang pemerintah tersebut, apakah sertifikatnya dilampirkan, jelas harus dilampirkan 4 tahun. Kalau misalnya dalam kasus SKP 2 tahun, memang persyaratannya sering kita pemberkasan adalah SKP yang dibutuhkan adalah 2 tahun terakhir. Cuman SKP harus sejalan ketika kita mengurus, naik pangkat harus sejalan. Apa-apa saja yang tertuang di dalam SKP, kemudian apa saja yang tertuang di dalam PAK, harus sejalan dia Bapak Ibu ya. Nilai PKG sebenarnya dilakukan setiap tahun Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke DM channel, saya CPNS 2017, PNS 2018, fungsional 2019. Jika mau naik pangkat ke 3B, angka kreditnya dihitung dari saat PNS atau dari saat, tadi udah jelas ya Bapak Ibu ya, angka kredit dihitung sejak guru tersebut CPNS sudah dihitung angka kreditnya. Kemudian untuk naik pangkat, Bapak kan sudah punya ini, dalam kasus ini fungsionalnya 2019. Fungsional berarti 2019. Di SK fungsional Bapak, di sana kan dituangkan berapa angka kredit yang Bapak capai di dalam, SK fungsionalnya. Berarti Bapak sudah dihitung angka kreditnya, makanya, SK fungsional 2019 ini sudah keluar. Cuman kapan dia naik pangkat, adalah 1 tahun sejak tanggal, SK fungsional dikeluarkan.
Ya jelas di sini sebenarnya Bapak sudah dihitung angka kreditnya karena SK fungsionalnya 2019 sudah keluar. Jadi coba diperhatikan, dibaca SK jabatan fungsionalnya, pasti di sana dituangkan angka kredit Bapak yang sudah dihitung sampai, pada SK jabatan fungsional tadi dikeluarkan. Kemudian untuk naik pangkat adalah Bapak hitung dari, eee, angka kredit dihitung dari 1 tahun dari, tanggal SK dikeluarkan dan kemudian apakah, bisa naik pangkat dilihat lagi angka kreditnya apakah sudah mencukupi, sudah sampai di atas dari 150, apakah pengembangan dirinya ada 3 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika publikasi dari Rahmi, jika publikasi karya ilmiah dalam bentuk jurnal 3 dalam setahun apakah itu dihitung ketiganya atau satu saja? Nah, banyak penilai yang beranggapan seperti ini, "Ih, kenapa dia bisa dalam setahun, 3?" Sebenarnya menurut saya kalau memang dia orang yang ahli, yang mempunyai kompetensi yang begitu bagus untuk membuat karya tulisan ilmiah, kenapa kenapa tidak untuk dihitung? Cuman masalahnya adalah sering sekali penilai menganggap ketidakmungkinan, ini mungkin bagaimana, apakah copy paste dan sebagainya. Tapi menurut saya, jika saya seorang penilai, maka akan saya menilai berarti guru tersebut adalah kreatif. Dia bisa berarti dia memiliki naluri sebagai seorang penulis, seorang, eee, orang yang suka dalam melakukan publikasi ilmiah atau meneliti. Menurut saya ini bagus, bila bila perlu kalau orang-orang seperti ini sebenarnya harus gimana, harus semakin ditingkatkan kemampuannya, karena ini sebenarnya kalau memang itu hasil karyanya betul, ini karena jarang orang yang betul-betul bisa menulis. Ini merupakan suatu aset daerah sebenarnya menurut saya. Bukan malah tulisannya tidak dihitung, tapi harus diberi apresiasi karena menulis itu Bapak Ibu apalagi penelitian itu sangat sulit. Banyak guru sebenarnya, yang gimana ya, eee, mengalami masalah dalam melakukan, menulis atau karya tulis ilmiah seperti ini. Tapi kalau memang, guru tersebut bisa melakukan sampai dalam setahun bisa 3 berarti ini perlu diacungi jempol, bahkan perlu menjadi contoh bagi guru-guru lainnya. Bentar ya Bapak Ibu. Kemudian dari Andreas, "Pak, misalnya sertifikat untuk PKB itu kita punya banyak dengan ketentuan satu sertifikat punya 30 DJP. Bisa nggak ini menjadi pengganti buat angka kredit tugas penunjang guru apabila angka kreditnya kurang?" Nah, Bapak Ibu, un untuk tugas penunjang guru ini minimal maksimum. Contoh tadi kan saya katakan adalah 10% dari AKK, berarti misalnya gurunya adalah, eee, 3A, berarti 10%-nya ada 5. Jadi unsur penunjangnya tidak bisa lebih dari 5. Kalau misalnya 0,1 itu bisa, tapi tidak bisa melebihi 5, itu yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya satu saja 0,75 bisa ya Bapak Ibu ya, asalkan dia tidak lebih dari 5 itu ketentuannya. Bukan maksudnya tidak tidak ada kewajiban harus berapa angka kredit di penunjang tugas guru, tetapi ketentuannya adalah tidak bisa melebihi 10% dari angka kredit kumulatif. Kalau dari golongan 3B ke 3C angka kredit kumulatifnya ada 50, maka 10%-nya adalah 5, berarti untuk unsur penunjang tadi tidak bisa angkanya lebih dari 5 angka kredit dalam rentang jabatan dalam pangkatnya tadi. Kemudian bagaimana kelengkapan untuk kegiatan PKB? Tadi sudah dijelaskan dari Ibu Hermati, bahwasanya untuk kelengkapannya PKB ini tadi sudah dijelaskan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, misalnya kalau, mengikuti diklat maka yang harus dilengkapi adalah surat tugas, laporan, kemudian, sertifikat, kalau yang mengikuti seminar, webinar dan sebagainya, ada surat keterangan dan sebagainya, ada di materi A2 sepertinya ya, kalau tidak A1, A2 di sana ada nama filenya adalah lampiran 1 Permen Pan RB.
Di sana ada satuan hasil, pada kolom satuan hasil itu adalah berkas apa yang diminta untuk kelengkapannya, itu yang dimaksud dengan satuan hasilnya. Untuk melakukan satu kegiatan ini, apa hasilnya? Contoh tadi untuk, pengembangan diri, satuan hasilnya adalah surat tugas, sertifikat, dan laporan. Berarti ketika Bapak Ibu untuk melakukan itu, maka harus ada 3 satuan hasil tersebut yang harus untuk dilampirkan, untuk dihitungkan nanti dan diusulkan kepada penghitungan DUPA. Dari Ibu Ima Rahima, satu lagi Pak, dalam penghitungan angka kredit, misalnya kita pahami golongan 3A ke 3B, harus 3 pengembangan diri. Contoh angka kredit, 50 kurang 3 kurang 5 dikali 36 per 24 kali 100, angkanya 3 tersebut bolehkah kita ambil dari 3 sertifikat yang nilainya satu masing-masing? Jawabannya bisa, tapi perlu dikoreksi dari tulisan Ibu Ima Rahima, bahwasanya Ibu Ima Rahima menuliskan 50 dikurang 3 dikurang 0 dikurang 5 dikali 36/24, ini perlu diperbaiki. Kalau tugas guru itu berada minimal adalah 24 JP, maksimum adalah 40 JP. Jika Ibu mengajar dalam 1 minggu adalah 36 JP, maka rumusnya bukan 36/24, tetapi adalah 36/36. Mengapa 36/36? Karena tugas kita, wajib kita itu berentang, kita itu berada pada 24 sampai 40 JP. Yang menjadi rumusnya berbeda adalah ketika, kita mengajar di luar dari rentang 24 sampai 40. Misalnya kita mengajar, 20 jam per minggu, maka rumusnya adalah 20/24. Tetapi misalnya 30, rumusnya 30/30 gitu ya, Ibu, ya. Ibu Ami Hamidah, "Pak, kemana usulan DUPA per tahun diusulkan?" Nah, usulan DUPA ini kan Bapak Ibu diusulkan oleh sekolah kita, masing-masing guru diusulkan, ini ke Dinas Pendidikan. Karena nanti dari DUPA itu kan daftar usul penetapan angka kredit. Ketika diusulkan DUPA-nya ke Dinas Pendidikan, maka Dinas Pendidikan akan mengeluarkan PAK, yaitu daftar usul. Tadi kan DUPA daftar usul penetapan angka kredit, kemudian ketika kita usulkan DUPA, maka keluar PAK, penetapan angka kredit. Ibu Nani Bintang, bila angka kredit di SK Jafung sudah tinggi, misalnya 565, apakah angka kredit yang dibutuhkan hanya 150? Apakah yang diakumulasi dengan PAK kenaikan pangkat? Akan diakumulasi Bapak Ibu ya. Misalnya tadi dari 3A ke 3B 150, kemudian ternyata Bapak atau Ibu sudah mengumpulkan 165, berarti untuk dari 3B ke 3C kan harus mengumpulkan 50 lagi sampai ke 200. Jadi pada kasus cerita Ibu Nani ini, beliau sudah mengumpulkan 165, berarti 200 dikurang 165 adalah 35 lagi. Berarti Ibu mengumpulkan 35 angka kredit lagi untuk mencapai minimal 200, maka sudah bisa mengusulkan untuk naik pangkat lebih tinggi. Dengan ketentuan untuk angka kredit yang wajib seperti pengembangan diri dan publikasi ilmiah juga harus terpenuhi. Karena jika angka kredit kita melebihi ambang tertentu, tetapi untuk, publikasi ilmiah dan karya tulis ilmiah serta pengembangan diri tidak mencukupi, hal itu juga tidak bisa untuk naik pangkat. Kemudian Bapak ini ada SMKN Suta Otomotif. TMT untuk jabatan fungsional guru pertama, apakah dihitung dari SK jabatan fungsionalnya atau SK sumpah jabatannya? Tadi sudah ya Bapak Ibu ya, dihitung sejak guru tersebut CPNS. Aturannya jelas dituliskan. Angka kredit guru dihitung sejak guru tersebut adalah CPNS.
Kalau SK Jafung pertamanya di situ sudah tertuang angka kreditnya. Dari mana angka kreditnya? Dari sebelum kegiatan yang dilakukan guru sebelum angka kreditnya keluar. Makanya di Jafung sudah ditentukan berapa angka kredit guru tersebut yang ia peroleh, maka keluar Jafungnya. Jadi untuk mengurus Jafung kan kita harus membuat juga, melampirkan Pak, Ibu Julianti Malisan pada publikasi ilmiah terdapat membuat buku panduan guru. Kemudian, mohon penjelasan mana yang dimaksud buku pedoman guru dan contohnya. Nah, Bapak, Ibu sebenarnya bisa membuat buku pedoman guru contoh ini ya. Bapak, Ibu ingin membuat buku pedoman guru berupa, panduan cara, panduan cara membuat RPP, bisa. Itu kan panduan guru juga yang akan dimanfaatkan guru. Terserah Bapak, Ibu apa yang mau Bapak, Ibu tuliskan. Silahkan digali kreativitas masing-masing. Atau Bapak Ibu membuat pedoman tentang pembelajaran juga bisa Bapak Ibu ya. Kemudian hermati kita naik pangkat yang terhambat pasti ketika sudah 4A menuju 4B. Bagaimana langkah kita agar tidak terhambat menuju 4A ke 4B? Nah, perlu kita ketahui sebenarnya dalam aturan itu dikatakan jika dalam batas tertentu seorang guru tidak bisa naik pangkat, ada batasnya Bapak Ibu, maka akan diberhentikan untuk sementara dari jabatan, fungsional tertentu gurunya tadi. Nah, misalnya sebenarnya kalau misalnya guru tersebut sudah sampai 10 tahun, sebenarnya itu sudah kena sanksi. Guru tersebut bahkan dikasih perjanjian dalam batas tertentu untuk mencari angka kredit yang dipersyaratkan untuk bisa naik pangkat lebih tinggi. Jika dalam waktu rentang yang sudah ditentukan ternyata guru tersebut tidak bisa melaksanakan atau mengumpulkan angka kreditnya, sebenarnya dalam aturan itu guru tersebut akan diberhentikan dari jabatan fungsional tertentu guru tadi, kemudian akan akan menjadi kerugian bagi guru tersebut sehingga tunjangan tunjangan yang harus dibayarkan itu harus dihentikan Bapak Ibu. Bagaimana langkah-langkah kita agar tidak terhambat menuju 3? Nah, sebenarnya langkahnya supaya jangan tidak terhambat adalah Bapak Ibu cari angka kredit sampai batas tertentu yang dipersyaratkan. Nah, 4A ke 4B, apa yang dipersyaratkan? Berapa pengembangan dirinya? Dipersyaratkan tersebut. Kemudian berapa publikasi ilmiahnya? Silahkan dilaksanakan. Apakah harus ada jurnal? Dalam ketentuan juga sudah kita tuliskan Bapak Ibu ya, apakah yang dibutuhkan? Silakan dibaca, makanya saya berharap semua membaca, karena materinya sudah dirangkum sedemikian rupa. Dari 4A ke 4B, apa yang harus? Di sana ada jurnal, di sana ada karya tulis ilmiah, PTK, sudah dirangkumkan yang wajib-wajib pada materi yang telah dilampirkan dalam diklat kita dari materi A1 dan A2. Jadi syaratnya supaya jangan terhambat adalah kumpulkan angka kredit wajibnya. Kemudian, nah, Ibu Hermati kemudian saya berharap Ibu Hermati ini mungkin ya dari 4A ke 4B saya berharap komunikasi kita tetap terjalan, hal-hal apa saja nanti yang misalnya, Ibu pertanyakan saya siap dengan, menyambut pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, mungkin saya harapkan setelah mengikuti pelatihan ini Ibu bisa mengusulkan dari 4A ke 4B. Saya akan bantu sebisa mungkin ya Ibu ya. Kemudian DM channel, "Pak, kalau yang mendapat tugas tambahan kepala lab, tetapi jam mengajarnya 15 JP, di dalam rumus 15/12." Oke, 15/15 Pak ya? Ya, 15/15. Kemudian Ahmad Yani, "Apakah untuk naik pangkat dari 3A ke wajib pengembangan diri?" Wajib Pak. Ada di aturan yang dilampirkan di materi kita, di sana ada jelas dibuat 3A ke 3B berapa, apa yang wajib di sana, dan itu dalam peraturan tersebut sudah kita rangkum di dalam PPT PowerPoint yang ada di materi A1 ya, di materi A1. Di situ coba Bapak perhatikan pada slide atau lembar ke-10 di sana sudah kita rangkum. Kemudian Ibu Nani Bintang dari 3A ke 3B, pengembangan diri yang dibutuhkan 3, tetapi di DUPA hanya diisi 1 atau 2 karena nilai angka kredit Jafungnya sudah tinggi.
Apa boleh? Jawabannya tidak. Ibu harus mencari satu angka kredit lagi, karena itu kan angka kredit wajib yang harus dipenuhi. Mau lebih angka kredit kita, tetapi angka kredit wajib untuk pengembangan diri tidak terpenuhi, tidak bisa ya Bapak Ibu. Kemudian Zuriaria, Pak untuk menambah nilai angka kredit 3D ke 4A yang kurang sementara waktu kenaikan pangkatnya sudah lebih. Gimana solusinya? Solusinya adalah Ibu mencari angka kreditnya supaya terpenuhi. Itu solusinya Ibu ya. Harus terpenuhi angka kreditnya. Ibu cari dari mana cari apa yang kurangnya, Ibu misalnya kurang pengembangan diri, silakan melakukan pengembangan diri secara mandiri. Jangan harus dipanggil karena, pengembangan diri dari pemerintah itu terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ikut ya Bapak Ibu ya, kemudian sedikit karena mungkin bermasalah dengan anggaran. Jadi kalau kita tidak dipanggil bukan berarti kita diam, kita cari solusinya bagaimana kita bisa mengembangkan diri secara mandiri. Surya tadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah penuhi dan cari angka kredit yang kurang tadi, itu solusinya, Bu. Kemudian Ima Rahima, "Maaf Pak, di sini saya kurang paham mendapatkan Jafung. Minimal berapa tahun kita sejak diangkat jadi CPNS bisa mengusulkan Jafung karena dilihat syaratnya harus memenuhi sertifikat pendidik." Jabatan fungsional guru sebenarnya kapan itu bisa diusulkan, eee, adalah ketika guru tersebut sudah jelas sudah 100% sudah mengikuti prajabatan, kemudian sudah keluar, apa, kartu pegawainya. Untuk daerah-daerah tertentu ada yang hanya seperti itu, sudah langsung bisa mengusulkan jafungnya. Tapi di sini dalam kasus ada yang mendapatkan jafung minimal mana tadi ya? Oh, Ibu Ima Rahima, minimal berapa tahun kita sejak diangkat CPNS? Tidak ada minimal, jika Bapak Ibu sudah PNS, sudah persyaratan yang lain terpenuhi, kartu pegawainya sudah ada, sebenarnya sudah bisa mengusulkan jafung. Karena dilihat syaratnya harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, jika memang mempersyaratkannya harus ada sertifikat pendidik, ini jelas merugikan si guru. Memang pemerintah mengatakan untuk dalam aturannya, untuk merekrut guru harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Masalahnya adalah pemerintah masih merekrut guru untuk merekrut CPNS dari guru-guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Mengapa? Karena memang masih kurang, atau masih sedikit guru-guru yang sudah tamat, yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Tetapi hal ini dibuat pemerintah juga supaya, guru tersebut bersaing untuk memprioritaskan guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dalam CPNS. Jika sudah memiliki sertifikat pendidik, maka eee, nilai pada kompetensi bidangnya adalah 100 ya Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya ini untuk mempermudah dan untuk menyaring betul-betul guru tersebut harus yang sudah bersertifikat pendidik, menjadi guru. Nah, jika pemerintah tersebut sebenarnya masih merekrut guru yang belum bersertifikat pendidik, berarti ada kemungkinan-kemungkinan, alasan-alasan mengapa hal itu masih dilakukan pemerintah. Nah, lantas kita tahu ketika kita sudah menjadi CPNS, kemudian apakah dengan segampang itu untuk mengambil atau bisa mendapatkan sertifikat pendidik? Tidak, karena ada persyaratan-persyaratan tertentu, masa kerja dan sebagainya, karena pemerintah juga memperhatikan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, apakah guru tersebut, harus mempunyai sertifikat pendidik untuk bisa menduduki jabatan fungsional tadi atau mengurus, SK Jafungnya? Nah, silahkan koordinasi, sampaikan ide-ide ataupun tanggapan Bapak Ibu dengan cara-cara terbaik ke dinas setempat, tanyakan solusinya dan sebagainya. Kita guru jangan hanya diam, kita tahu Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan mengapa bisa menjadi seorang guru. Silakan berkomunikasi yang efektif kepada dinas setempat, utarakan niat Bapak Ibu. Saya yakin jika Bapak Ibu mengutarakannya dengan baik, mungkin pemerintah akan memperhatikan bahkan mungkin mencari solusinya. Karena
Mengapa di daerah tertentu harus ada seperti itu persyaratannya, sementara di daerah lain tanpa persyaratan itu mereka bisa mengusulnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ibu hormati, terima kasih Pak untuk penjelasannya, terima kasih kembali Ibu, kemudian Ibu Rika, Magdalena Aritonang, kalau angka kredit wajib kita lebih dari syarat yang diminta, bisakah? Bisa Ibu, sebenarnya itu sangat bagus sekali ya, karena di situ dikatakan adalah minimal, berarti diharapkan lebih dari itu. Kemudian Sulastri Mulyana, saya masih bingung dalam penghitungan angka kredit yang paket, kira-kira bisa dikasih contoh nggak angka kredit melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun? Iya. Angka kredit melaksanakan pembelajaran 1 tahun untuk guru BK dan guru mata pelajaran tadi, perbedaannya adalah kata, pembelajaran untuk guru mapel dan guru kelas, kemudian kata pembelajaran tersebut diganti menjadi kata pembimbingan untuk guru BK. Nah, angka kreditnya bagaimana? Dicari angka kreditnya, dicari dari penilaian kinerja guru. Rumusnya tadi sudah ada disampaikan oleh komen, kita lihat ya Bapak Ibu, kita naik ke atas, komen dari Ibu Ima Rahima, itu rumusnya ya 50/50 itu AKK dikurang AKPKB, di situ ada publikasi ilmiah dan karya tulis ilmiah serta pengembangan diri, di sini dibuat 50 dikurang 3 dikurang 0 dikurang 5, ini adalah 5 ini dapat dari 10% dari AKK, kemudian dikali 36/36, ini jam mengajarnya di kelas dalam 1 minggu, kemudian, dikali 100, kemudian dibagi 4, itu rumusnya ya Bu, itu untuk menghitung paket. Jadi yang perlu diperhatikan ini materi A1 besok pagi, kami sudah menyediakannya dalam bentuk, Microsoft Excel. Nah, di situ sudah kita hanya menggantikan, menyesuaikan pangkat dan golongan dengan angka kredit yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan tadi. Jadi sangat mudah, sudah ada rumusnya kita buat. Tetapi untuk penghitungan manual besok juga akan kita bahas, walaupun sudah disinggung tadi dari pertanyaan teman di atas ya Bapak Ibu. Sulastri tadi dari Sulastri ya, Sulastri itu yang pakai tadi berdasarkan PKG penilaian kinerja guru, kemudian rumusnya didapatkan, kemudian dihitung, di situ dia paketnya. Kemudian itulah untuk pembelajaran kita. Kemudian di bawahnya kan ada tugas-tugas tambahan. Tugas tambahan itu di sana ada dia, dikali 5% dari angka kredit paket dari pembelajaran tadi untuk tugas-tugas yang melekat pada tugas guru jika itu dilaksanakan dalam rentang 1 tahun. Tetapi jika dilaksanakan hanya dalam 1 semester dikali 2%. Contoh misalnya Bapak Ibu misalnya pada tahun pembelajaran 2008 ke 2009, kan itu dari Juli, dilewati 2008, kemudian 2009-nya adalah semester genap. Nah, Bapak dan Ibu di situ menjadi wali kelas. Kemudian misalnya tadi 2018 ke 2019, kemudian 2019 ke 2020 Bapak dan Ibu tidak menjadi wali kelas, maka angka kreditnya adalah 2% dari angka kredit pembelajaran tadi, itu paketnya. Tetapi jika, tetap menjadi wali kelas di tahun 2019 sampai tahun 2020, berarti di tahun 2019 itu ada 2 semester yang dimasuki menjadi wali kelas, maka 5% dari angka kredit pembelajaran paket yang dihitung dari PKG tadi. Apakah dari Ibu bentar ya, tadi sampai di mana? Bentar Ibu, Ki Kurniatinia, saya pangkat terakhir 2013 3B, pernah mengusul 3B ke 3C tapi diminta lagi SKM passing, 3B ke 3C, oh iya. 3B ke 3C, Bapak Ibu diminta lagi SKM passing. Nah, 3A dan 3B itu jabatan gurunya adalah guru pertama. Nah, jika Bapak Ibu dari 3B ke 3C kok SKM passing?
SKIM passing ini adalah penyesuaian ya Bapak Ibu ya. Saya kira tadi kalau kecuali dari 3C ke 3 oh iya 3B ke 3C harus ada SKIM passing karena jabatannya sudah berbeda. Di guru 3A itu guru pertama, 3B guru pertama, 3C itu kan guru muda. Jadi harus ada SKIM passing-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu berarti sudah naik jabatan dari guru muda dari guru pertama ke guru muda. Nanti dari 3B ke 3D tidak lagi, kemudian dari Bapak Ibu mengusul dari 3D ke 3 ke dari 3D ke 4A, Bapak harus ada SKM passing-nya karena jabatan gurunya sudah naik. Ya, itu mengapa harus diminta SKM passing. Ibu Nova Susenti, apakah kalau kita sudah punya sertifikat mendidik, akan cepat mengajukan Jafung, Pak? Tadi persyaratannya adalah sudah CPNS, memiliki KARPE. Untuk daerah-daerah tertentu harus memiliki Jafung. Silakan langsung diusulkan ketika Bapak dan Ibu sudah, PNS 100% dan KARPE-nya sudah ada, silakan langsung diurus disusun Dupaknya, kemudian diusulkan Jafungnya. Ketika mengusulkan Jafung, maka Bapak dan Ibu harus melampirkan dupa. Kemudian Bapak Muhen, belum tahu cara jelas penghitungannya. Sudah dibahas tadi ya Pak Muhen ya, kemudian besok juga pada materi B1 akan kita bahas lagi. Melise Diana, ampun saya CPNS 2015, belum pernah mengusul naik pangkat, semoga dupa dan SKP buatan saya lolos untuk naik pangkat tahun 2021. Oke, semangat ya Ibu Mulise, semoga berhasil dan, dupanya dihitung sendiri setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian Ida Ernita, saya Dokter Anda Ida Ernitza dari Bintan Kepri untuk guru sertifikasi tidak mencukupi jam mengajar di sekolah induk, diharuskan tambah di sekolah lain, perlukah membuat SKP dan PKG di sekolah tambahan? Sebenarnya tidak ya Bapak Ibu ya, cukup hanya SKP di sekolah induk saja. Karena nanti kita akan membahas tentang SKP, kecuali Bapak dan Ibu pindah tugas dari, unit yang lama ke unit baru jelas Bapak Ibu harus membuat SKP. Bagaimana cara penghitungannya, semoga ini diingat, diharapkan Bapak Ibu juga menanya hal ini nanti ketika kita masuk ke materi SKP. Sekarang kita masih berada di materi Dupa. Jember hadir, terima kasih Ibu Nursyama. Kemudian Sri Atun, bagaimana caranya mengurus SKM passing untuk naik dari 3A ke 3B? Nah, Ibu Sri Atun coba ditanya dulu ini SKM passing apa? Apakah SKM passing untuk, jabatan guru atau SKM passing apa ya Bapak Ibu ya? Karena dari 3A ke 3B sepertinya tidak perlu membuat SKM passing karena arti SKM passing ini adalah SK penyesuaian ya. Penyesuaian data dari data lama ke data baru. Apakah data lama guru tersebut adalah berada pada jabatan, guru muda, kemudian di data barunya sudah pindah menjadi guru guru misalnya guru madya atau guru pertama ke guru muda, itu perlu dibuat SKM passing-nya. Atau SKM passing apa yang dimaksud, jadi perlu harus ditanya lebih jelas. Kemudian Ibu Nani Bintang, "Pak, untuk tugas tambahan bila di SKP kita sudah memasukkan menjadi wali kelas. Apa masih boleh memasukkan tugas tambahan lain seperti melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya?" Bisa Bapak Ibu. Ada ketentuannya berapa tugas tambahan yang dihitung angka kreditnya. Di peraturan tersebut jelas disebutkan bahwasannya tugas tambahan seorang guru itu paling banyak 2 untuk dihitung angka kredit. Jadi jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan dari 2 sebenarnya angka kreditnya tidak dihitung lagi. Makanya saya berharap berkali-kali mencoba Bapak Ibu coba baca A1 dan A2, A1 dan A2 karena itu adalah intinya ketika Bapak Ibu sudah membacanya, memahaminya, maka apapun pertanyaan, apapun yang menjadi, perdebatan bagaimana atau ada kekeliruan terhadap teman, Bapak dan Ibu akan bisa menjelaskannya karena kuncinya ada di materi A1 dan A2. Pak, saat saya ambil Jafung syaratnya harus ada
sertifikat induksi, tetapi angka kredit untuk sertifikat induksi ini tidak saya masukkan ke Dupa. Apakah sertifikat induksi ini bisa saya pakai untuk 3A ke 3B? Ini ada di soal ya Bapak Ibu ya, program induksi ini digunakan untuk apa, itu jelas ada peraturannya di pasal berapa, kemudian apakah, eee, angka kreditnya dihitung, jelas ada dihitung di situ Bapak Ibu, lihat pada lampiran 1 Permen per RB. Kemudian Nani bintang pada mana ya? Oke, Nani bintang, padahal tugas itu sudah melekat pada tugas wali kelas. Maksudnya kayak mana, Bu? Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Pak, untuk tugas tambahan, bila di SKP kita sudah memasukkan menjadi wali kelas, apa masih boleh memasukkan tugas tambahan lain seperti melaksanakan pembimbingan pada kelas menjadi tanggung jawabnya? Sekarang pertanyaannya, Ibu Nani Bintang ini guru SD, guru maaf ya, guru kelas, nggak ada guru SD, yang ada yang jelas 3 jenis guru, guru kelas yang ditempatkan di SD, kemudian guru mata pelajaran atau guru bidang studi, ada guru penjas, matematika dan sebagainya, dan guru bimbingan dan konseling. Yang menjadi pertanyaan, padahal tugas itu sudah melekat pada tugas wali kelas. Nah, Ibu berada di jenjang apa sekarang Ibu? Apakah Ibu, jenis gurunya jenis guru apa gitu? Ibu Nani Bintang ini guru apa Bu? Guru kelas atau guru mata pelajaran? Yang menjadi tanggung jawabnya kalau dengar dari kata-kata itu berarti Ibu adalah guru kelas. Nah, Ibu berarti ketika menghitung angka kredit, Ibu tidak membuat misalnya tugas tambahannya menjadi wali kelas, itu tidak dibuat. Yang ada, kalau untuk guru mapel yang ditugaskan menjadi guru wali kelas, maka guru mapel tersebut membuat wali kelas. Tetapi jika Ibu adalah guru kelas, karena sudah jelas-jelas Ibu adalah wali kelas di kelas tersebut, Ibu tidak membuatkan wali kelas, tetapi Ibu menuliskan kata-kata yang menjadi pembimbingan di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, karena itu yang untuk guru kelas. Iya benar ya, Ibu, ya, Ibu Nani Bintang guru kelas, jadi Ibu tidak usah menuliskan menjadi wali kelas, tetapi Ibu menggantikannya dengan kata-kata yang menjadi tanggung jawabnya tadi. Itu untuk guru kelas yang ditempatkan di sekolah dasar untuk mengisikan ketika dia menjadi wali kelas di tugas tersebut. Tidak usah dituliskan wali kelas, tetapi dituliskan di kalimat yang sudah Ibu tuliskan di atas. Karena tugas itu sudah melekat ya Bu ya, jangan dituliskan wali kelas, tetapi tuliskan yang khusus untuk wali kelas, untuk guru guru kelas. Pak, bagaimana dalam kenaikan golongan ini jika masih kurang dalam pencapaian sertifikat 2? Jawabannya kalau itu kurang silahkan dicari, mengembangkan diri, cari sertifikat dengan cara-cara benar, jangan memotokopi punya kawan, ikuti diklat-diklat yang, Bapak Ibu rasa hal itu bisa mengembangkan kapasitas Bapak Ibu. Diharapkan jangan ada punya kawan, kemudian di-scan dan sebagainya, itu melanggar hukum. Jelas ada aturannya jika, memperoleh angka kredit dengan cara melawan hukum ada jelas ya Bapak Ibu ya, makanya di soal ada tadi dibuat. Silakan ikuti diklat itu solusinya, tidak ada cara lain. Nani Bintang lanjut dari ya sudah jelas ya Bu Nani. Raudatul Jana, apakah SKM Pasik itu harus diusulkan apa langsung didapat? SKM Passing kalau yang dimaksud dalam yang saya jelaskan tadi adalah dari misalnya Ibu berpindah jabatan guru muda misalnya ke, guru pertama ke guru muda, jelas Ibu harus mengusulkan karena di sana harus ada dupanya, dihitung ketika, oh ternyata batas capaian angka kredit Ibu sudah lewat, kemudian berarti sebenarnya Ibu sudah bisa pindah dari guru pertama menjadi guru muda, seperti itu. Rida Magdalena Aritonang, Ibu Rida Magdalena Aritonang, guru yang bergelar SPD dan SE ketika menghitung angka kredit, apakah angka kredit untuk JSE-nya? Karena ada 2 pendapat, ada yang bilang hitung angka kreditnya, ada yang bilang nggak masuk dihitung. Jelas di peraturan lampiran 1 Permen 4 RB ada ya Bu ya,
Dihitung untuk jika memiliki ijazah, lain yang ijazah tersebut adalah S1, S2, dan S3, berapa yang dihitung angka kreditnya jelas ada. Silahkan diusulkan Ibu Rika karena memang Ibu memiliki ijazah tersebut dan di lampiran itu dan berdasarkan peraturan pemerintah itu jelas dihitung. Tetapi kembali lagi, karena kan ini dupa daftar usul. Nah, berarti ini berupa usulan. Terserah si penilai, terserah di instansi tersebut apakah usul itu diterima atau tidak, kan itu sekarang menjadi pertanyaannya. Hanya berupa usul, silakan Ibu usulkan. Karena ada persyaratan tidak bisa angka kredit ditambahkan jika angka kredit itu tidak ada di usul. Tetapi berarti dia bisa dikurang. Nah, misalnya contoh, Ibu tidak, S1 ini, Ibu berhak membuat di dalam usul itu, tetapi kembali lagi kepada hak penilai, apakah itu ia nilai. Nah, sekarang itu, karena itu menjadi kewenangannya. Kemudian pertanyaan dari Kurmadi-Madi, Bapak Kurmadi-Madi, adakah batasan tahun kalau punya pengembangan diri karena saat mau naik tingkat di atas 5 tahun? Maksudnya, adakah batasan tahun kalau mempunyai pengembangan diri? Karena saat mau naik tingkat di atas 5 tahun. Sebenarnya batasannya tidak ada, batasannya adalah ketika, misalnya Bapak Ibu dari golongan tertentu ke golongan berpindah golongan, berpingkat pangkat, maka di situ rentang sertifikat yang Bapak Ibu miliki di rentang itu dia bisa dinilai. Tetapi kecuali misalnya Bapak dari 3A ke 3B punya sertifikat sebenarnya 5, sementara Bapak yang menghitungkannya 4 karena Bapak lupa bahwasanya Bapak memiliki